الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Semoga dengan rajin dan pandainya kita bersyukur, kita digolongkan oleh Allah kepada abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebagai tema pada kesempatan zuhur ini kita membahas mengenai jaga amarahmu maka surga menantimu. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka surga menantimu. Maka siapapun kita, tentu kita pernah merasakan yang namanya rasa marah itu. Karena sejatinya rasa marah itu merupakan suatu sifat yang tidak mungkin luput pada diri manusia. Karena sejatinya manusia itu dibekali pada dirinya dengan hawa nafsu, hawa yang pantang kerendahan, nafsu yang pantang diperselisihkan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ini adalah manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia itu senang. Dan aku bisa marah," kata Rasulullah, "sebagaimana manusia itu marah." Namun yang paling penting daripada itu semua, kata Rasulullah, tidaklah dikatakan orang itu kuat, hebat, ketika dia tidak mampu mengendalikan rasa amarah. Maka dikatakanlah orang itu kuat adalah orang yang pandai dia mengendalikan amarahnya tersebut. Maka di sini kiranya perlu bagi kita ketika ada rasa marah itu muncul dalam diri kita, maka perlu kiranya kita redam dengan beberapa cara berikut ini. Cara yang pertama, ketika marah itu menghinggapi diri kita, hendaklah kita membaca ta'awuz, kita minta perlindungan kepada Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbah." Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka musnahlah marahnya tersebut, maka redamlah marahnya tersebut. Maka cara yang pertama, ketika marah itu menghinggapi diri kita, maka hendaklah kita membaca a'udzubillah. Karena sejatinya yang membisikkan amarah itu supaya dia menjadi menggebu-gebu, salah satunya adalah dari bisikan setan itu. Maka hendaklah ketika marah kita baca a'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Andai kata marah itu masih juga belum redam, masih juga menggebu-gebu, maka hendaklah dilakukan cara yang kedua, yakni diam. Ketika kita marah, kalaulah tidak dijaga kata-kata ini, maka akan keluar kata-kata
yang menyakitkan hati bagi saudara kita yang kena marah tadi. Akan keluar kata-kata kufur, akan keluar kata-kata hinaan, cacian ataupun makian. Ataupun bagi yang sudah berumah tangga, ketika marah dalam kondisi rumah tangganya, bisa jadi akan keluarlah kata cerai, talak dan sebagainya ketika tidak mampu mengendalikan amarah itu. Ataupun dengan tindakan, ketika tidak mampu mengendalikan amarah itu, maka benda-benda yang ada di sekitar kita bisa jadi rusak ketika amarah kita luapkan. Maka pesan dari Rasulullah, ketika marah hendaklah kita diam. Sesuai dengan sabda Rasulullah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Maka langkah ini, cara ini, ketika marah, maka mestinya kita diam, berpikir jernih terlebih dahulu. Supaya apa? Jangan sampai nanti ketika terluapkan kata-kata itu malah memperburuk keadaan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, andai kata marah itu masih juga belum reda, maka hendaklah kita berganti posisi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah bersabda, bila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan sambil berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya telah hilang, maka cukup. Namun andai kata marahnya masih juga menggebu-gebu, maka berbaringlah. Maka dalam hal ini, ketika masih juga marah itu terluapkan, maka hendaklah kita berganti posisi. Dari yang awalnya berdiri pindah menjadi duduk. Masih juga marah, maka berbaringlah. Supaya kondisi kita, pikiran kita bisa stabil dan kita bisa mengendalikan amarah itu. Andai kata amarah itu masih juga belum reda, masih juga menggebu-gebu, maka hendaklah kita ambil cara yang berikut. Apa itu? Ambillah wudhu. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudhu. Maka cara yang paling cepat meredamkan amarah itu dengan berwudu. Andai kata kita ditimpakan ada perasaan yang diperselisihkan ketika marah, yang marahnya itu sulit untuk dikendalikan, maka hendaklah kita berwudu. Kiranya dengan 4 langkah tersebut dapat meredamkan amarah kita. Ketika emosi itu muncul, ketika permasalahan itu muncul, maka 4 cara ini bisa kita terapkan. Pertama, dengan membaca ta'awudz. Yang kedua, diam ketika amarah itu menggebu-gebu. Yang ketiga, dengan kita berganti atau berpindah posisi. Dan yang keempat, dengan mengambil wudhu. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, maka perlu kiranya ketika kita marah itu ada sebuah hadis yang perlu kiranya kita renungi. Di zaman Rasulullah ada salah seorang pemuda yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku satu wasiat. Maka Rasulullah memberikan wasiatnya, jangan marah. Lantas pemuda itu meminta lagi, ya Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, jangan marah. Maka itu berulang-ulang dijawab oleh Rasulullah. Maka sejatinya apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga menantimu. Dan ini sesuai dengan pituah dalam Minangkabau. Kok mengecek maga agak pikiakan kalau bakato. Sebab luko dipisau tampak bakeh 2-3 taweh panawa, tapi luko di lidah sulit ubeknya. Maka ketika marah
perhatikan, jangan sampai terluapkan apa yang tentunya akan memperenggangkan hubungan silaturahmi kita dengan saudara kita. Kiranya kita semua yang berhadir di sini pandai kiranya kita mengendalikan amarah itu, sebab ketika amarah itu tidak pandai kita kendalikan, maka akan buruk keadaan ke depannya. Namun ketika kita pandai mengendalikan amarah itu, silaturahim kita sesama kita tentunya akan terjaga. Pesan pentingnya la taghdab walakal jannah. Jaga amarah itu, surga menanti kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.